Selamat datang di perjalanan yang tidak akan pernah tercatat dalam jadwal resmi manapun. Cerita ini bukan sekadar tentang perjalanan dari satu kota ke kota lain, melainkan tentang perjalanan melintasi batas antara yang hidup dan yang mati. Di dalam gerbong-gerbong ini, logika adalah penumpang pertama yang akan turun, digantikan oleh ketakutan yang merayap di sela-sela kursi. Dengarkan dengan perlahan, karena di kereta ini, suara gesekan rel bukan hanya bunyi besi, melainkan rintihan mereka yang tertinggal. Pastikan pintu dan jendelamu terkunci rapat sebelum kita mulai. Karena begitu kereta ini berangkat, tidak ada jalan untuk kembali. Garis akhir jam 3. Lampu neon di stasiun Tugu berkedip tidak stabil, menciptakan irama monoton yang menusuk telinga. Damar melirik jam tangannya jam 23:45 menit. Seharusnya kereta senja utama sudah berangkat 15 menit yang lalu. Namun peron jalur 4 masih sepi senyap. Tidak ada pengumuman, tidak ada petugas yang berlalu lalang. Hanya hembusan angin malam yang membawa aroma besi berkarat dan melati yang entah datang dari mana. Damar adalah seorang pria yang logis. Sebagai arsitek, ia percaya pada struktur dan kepastian. Namun, malam ini, logika itu terasa rapuh. Ia terpaksa mengambil kereta tambahan terakhir karena urusan proyek yang mendadak di Jakarta. Ia harus segera sampai, karena sebuah perasaan bersalah yang tak terjelaskan terus menghimpit dadanya sejak ia menginjakkan kaki di kota ini. Kereta malam memang selalu punya atmosfer beda, gumam Damar, mencoba mengusir rasa dingin yang merayap di tengkuknya. Ia merapatkan jaketnya, namun rasa dingin itu seolah menembus hingga ke tulang. Tiba-tiba, suara gesekan logam terdengar dari kejauhan. Pelan, namun semakin berat. Sebuah lokomotif tua dengan cat hitam kusam perlahan merayap masuk ke peron. Anehnya, mesinnya tidak menderu layaknya kereta modern. Ia mendesis, seolah-olah bernapas. Gerbong-gerbong di belakangnya tampak kuno, dengan jendela-jendela kayu yang tirainya tertutup rapat, seolah menyembunyikan sesuatu yang memalukan di dalamnya. Pintu gerbong nomor 5 terbuka secara otomatis, dengan bunyi klik yang tajam, memecah kesunyian malam. Damar ragu sejenak. Tidak ada penumpang lain yang naik. Ia menoleh ke belakang, berharap melihat setidaknya satu orang lagi atau petugas stasiun yang bisa ia tanya. Namun stasiun itu kini seolah ditelan kabut hitam yang pekat. Peron di belakangnya menghilang, menyisakan kegelapan total. Dengan helaan napas panjang yang terasa berat, Damar melangkah masuk ke dalam gerbong. Di dalam gerbong, suhu turun drastis. Napas Damar membentuk uap tipis yang menari-nari di udara. Ia berjalan menyusuri lorong sempit, mencari kursi nomor 12 bit. Suasana di dalam sangat redup. Hanya diterangi lampu minyak elektrik yang bergoyang pelan mengikuti getaran kereta yang mulai bergerak perlahan. Saat ia duduk dan menyandarkan kepalanya, ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di ujung gerbong, duduk seorang wanita dengan gaun putih lusuh. Wajahnya tertutup rambut panjang yang legam. Dan ia duduk sangat tegak, terlalu tegak untuk seseorang yang sedang menempuh perjalanan jauh. Wanita itu sama sekali tidak bergerak. Bahkan ketika kereta berguncang saat melewati wesel rel, kereta mulai melaju kencang, meninggalkan peradaban, menuju kegelapan yang tak berujung. Damar merasa kereta ini tidak berjalan di atas rel biasa, melainkan sedang meluncur menuju sebuah rahasia yang ia kubur dalam-dalam. Kereta melaju dengan kecepatan yang tidak wajar. Di luar jendela, pemandangan kota yang seharusnya penuh lampu, kini hanya berupa garis-garis hitam yang kabur. Damar mencoba menenangkan diri dengan mengatur napasnya. Ia meraba saku jaket, mencari tiket yang tadi ia beli dengan terburu-buru. Saat jemarinya menyentuh kertas itu, ia merasakan panas yang menyengat. Damar menarik tangannya dengan refleks, lalu mengeluarkan tiket tersebut. Matanya membelalak. Kertas putih itu kini tampak hangus di bagian pinggirnya, seolah baru saja dijilat api. Abu hitam berguguran ke celananya. Yang lebih mengerikan, tinta biru yang mencetak rincian perjalanannya mulai lumer dan bergerak sendiri. Tulisan Yogyakarta, Jakarta perlahan terhapus, digantikan oleh goresan merah kental yang tampak seperti darah kering. Huruf demi huruf terbentuk dengan kasar. Kembali ke asal. Permisi tuan, pemeriksaan tiket. Suara itu terdengar seperti gesekan amplas di atas kayu. Damar tersentak hebat hingga kepalanya membentur kaca jendela. Seorang kondektur berdiri tepat di sampingnya. Pria itu mengenakan seragam biru tua yang sangat usang, dengan kancing kuningan yang sudah berkarat hijau. Topinya miring ke depan, menyembunyikan bagian atas wajahnya dalam bayangan gelap. Damar memberikan tiketnya dengan tangan yang bergetar hebat. Kondektur itu mengambilnya dengan jemari yang panjang, kurus,
dan kuku yang menghitam. Saat kulit mereka bersentuhan, Damar merasa seolah-olah baru saja menyentuh balok es. Kondektur itu tidak menggunakan alat pelubang tiket, ia hanya menatap tiket yang hangus itu, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Damar bisa melihat kulit wajah pria itu pucat pasi, hampir transparan, sehingga urat-urat biru dan ungu terlihat jelas menjalar di pelipisnya, seperti akar pohon yang mati. Tiket ini sudah kedaluarsah, Tuan Damar, bisik kondektur itu. Suaranya kering, tanpa emosi. Kedaluarsah, saya baru membelinya 15 menit yang lalu. Procis Damar mencoba mencari keberanian di tengah ketakutannya. Kondektur itu mendekatkan wajahnya. Bau tanah basah dan formalin tercium sangat kuat. Waktu di sini tidak dihitung dengan menit, tapi dengan penyesalan. Anda sudah memegang tiket ini selama 10 tahun. Damar tertegun. 10 tahun? Logikanya berontak. Ia baru saja menyelesaikan proyeknya kemarin. Ia baru saja menelepon istrinya tadi sore. Namun, saat ia melirik kembali ke arah jendela, ia melihat sesuatu yang mustahil. Di balik kaca, di tengah kegelapan hutan yang pekat, berdiri sebuah papan nama stasiun yang melesat cepat. Damar sempat membacanya sekilas sebelum hilang di telan malam. Stasiun kematian, 0 km. Kondektur itu mengembalikan tiket yang kini sepenuhnya telah menjadi abu di tangan Damar. Jangan mencoba turun sebelum urusan Anda selesai, atau Anda akan menjadi bagian dari rel ini selamanya. Kondektur itu berbalik dan berjalan menuju gerbong depan. Langkah kakinya tidak mengeluarkan suara sama sekali. Damar menoleh ke arah wanita bergaun putih di ujung gerbong. Wanita itu kini telah sedikit memutar tubuhnya. Rambut panjangnya tersingkap sedikit, memperlihatkan telinga yang berdarah dan kulit leher yang robek besar, seolah-olah ia baru saja mengalami benturan yang sangat dahsyat. Kerongkongan Damar terasa seperti terbakar. Rasa haus yang mencekik membuatnya lupa sejenak akan peringatan kondektur tadi. Ia butuh air untuk membasuh rasa pahit di lidahnya yang disebabkan oleh abu tiket tadi. Dengan langkah gontai, ia berdiri, berusaha mengabaikan wanita di ujung gerbong yang kini mulai mengeluarkan suara isakan. Pelan suara yang terdengar seperti angin yang terjepit di celah sempit. Damar berjalan menuju pintu gerbong depan, tempat gerbong restorasi seharusnya berada. Saat ia mendorong pintu geser logam yang berat itu, suara derit yang dihasilkan terasa memilukan, seolah-olah besi itu sedang kesakitan. Begitu pintu terbuka, bau amis yang menyengat langsung menyerang indera penciumannya. Itu bukan bau masakan atau aroma kopi yang biasa ada di kereta eksekutif. Ini adalah bau darah yang sudah lama mengering, bercampur dengan aroma daging yang dibiarkan membusuk dalam ruang kedap udara. Lampu di gerbong restorasi ini tidak berkedip, namun memancarkan cahaya merah remang-remang yang membuat segalanya tampak seperti pemandangan di dalam mimpi buruk. Di sana, beberapa orang duduk di meja masing-masing. Mereka mengenakan pakaian dari berbagai era, seorang pria dengan setelan jas gaya kolonial, seorang wanita dengan kebaya lusuh yang compang-camping, dan seorang anak kecil yang memeluk boneka tanpa kepala. Semuanya duduk diam mematung, menatap piring porselen putih di depan mereka yang kosong melompong. Damar memberanikan diri mendekati meja bar di tengah gerbong. Di sana, berdiri seorang pelayan dengan celemek yang penuh noda hitam pekat. Pelayan itu sedang sibuk mengelap gelas dengan kain yang lebih mirip dengan perban bekas luka. "Bisa saya beli air mineral?" tanya Damar dengan suara yang hampir hilang. Pelayan itu berhenti mengelap. Ia berbalik perlahan, matanya cekung ke dalam, dan tidak ada bola mata di sana, hanya lubang hitam yang gelap dan dalam. Tanpa berkata-kata, ia mengambil sebuah botol kaca dari bawah meja dan menuangkan isinya ke dalam gelas porselen. Cairan itu berwarna merah kental, kusam, dan mengeluarkan uap yang berbau besi berkarat. "Hanya ini yang tersedia bagi mereka yang masih memiliki detak jantung," ucap pelayan itu. Suaranya terdengar seperti dua batu yang saling bergesekan. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat sunyi. Semua penumpang di gerbong restorasi itu menoleh secara serentak ke arah Damar. Suara deru kereta seolah menghilang, digantikan oleh suara detak jantung Damar yang terdengar sangat keras di ruangan itu. "Dekdup, dekdup, dia membawa kehidupan," bisik pria bersetelan jas kuno itu. Ia berdiri dengan gerakan yang tidak alami. Tulang-tulangnya berderak keras seperti ranting yang patah. Satu persatu, penumpang lain mulai berdiri. Anak kecil yang memeluk boneka itu menatap Damar dengan mulut yang terbuka lebar, menunjukkan barisan gigi yang menghitam. Mereka semua mulai melangkah mendekati Damar dengan gerakan patah-patah, seolah-olah tubuh mereka digerakkan oleh utas kawat yang tidak terlihat. "Berikan sisa waktumu," rintih mereka serempak. Damar mundur dengan panik. Ia menyadari bahwa piring-piring kosong di depan mereka bukan menunggu makanan biasa. Mereka sedang menunggu seseorang yang hangat
untuk mengisi kekosongan abadi mereka. Saat tangan dingin sang pelayan hampir mencengkeram pergelangan tangannya, Damar berbalik dan berlari sekuat tenaga kembali ke pintu gerbong tadi. Namun, pintu logam itu kini terasa seperti dinding beton yang tak tergoyahkan. Pintu logam itu membeku. Damar menarik tuasnya hingga urat-urat di tangannya menegang. Namun pintu itu tetap bergeming, seolah telah dilas menjadi satu dengan dinding gerbong. Di belakangnya, suara seretan kaki para penumpang kelaparan itu semakin dekat. Bau busuk yang mereka bawa kini terasa begitu nyata, menyumbat tenggorokan Damar. "Tolong buka!" teriak Damar. Namun suaranya hanya memantul di langit-langit gerbong yang kini mulai meneteskan cairan hitam serupa lendir, tepat saat tangan dingin pria bersetelan jas kuno itu hampir menyentuh tengkuknya. Kereta mendadak mengerem dengan kekuatan yang luar biasa. Cit! Suara gesekan roda besi dengan rel yang dipaksa berhenti itu terdengar seperti jeritan ribuan nyawa. Benturan itu melemparkan Damar ke lantai. Kepalanya menghantam kaki meja bar. Anehnya, para penumpang pucat itu tetap berdiri tegak. Mereka tidak goyah, tidak jatuh. Mereka seolah-olah terpaku pada lantai kereta. Mereka semua terdiam. Kepala mereka serentak miring ke satu arah. Jendela. Kereta berhenti di atas sebuah jembatan beton yang sangat tinggi. Di bawah sana, kegelapan jurang tampak tak berdasar. Kabut tipis yang menyelimuti jembatan itu perlahan tersingkap oleh cahaya bulan yang pucat, menyingkap pemandangan yang membuat nyali Damar menciut. Di luar jendela, ribuan bayangan hitam berdiri di sepanjang tepian jembatan. Mereka bukan manusia, mereka adalah sosok-sosok jangkung dengan anggota tubuh yang memanjang tak proporsional. Tangan-tangan mereka yang kurus kering melambai-lambai ke arah jendela gerbong, seolah-olah mencoba mencari celah untuk masuk. "Jangan pernah menatap mereka terlalu lama, nak." Sebuah suara serak mengejutkan Damar. Di sudut gelap gerbong restorasi, duduk seorang kakek tua yang sejak tadi tidak ikut berdiri. Ia mengenakan seragam masinis kuno yang sudah koyak di bagian bahu. Matanya, meski layu, masih memiliki binar kehidupan satu-satunya hal yang terasa nyata di tempat terkutuk ini. "Siapa-siapa mereka?" tanya Damar dengan suara parau. "Mereka adalah sisa-sisa dari mereka yang mencoba melompat keluar dari kereta ini sebelum waktunya tiba," jawab si kakek. "Di sini tidak ada jalan keluar melalui jendela atau pintu. Kau hanya bisa turun di stasiun tujuanmu, atau kau akan berakhir seperti mereka menunggu di pinggir rel untuk selamanya." Damar mendekat ke kaca jendela, mencoba melihat lebih jelas. Namun, saat wajahnya mendekati kaca, pantulannya sendiri berubah. Di dalam kaca itu, Damar tidak melihat dirinya yang ketakutan. Ia melihat dirinya yang bersimbah darah dengan serpihan kaca mobil menancap di wajahnya. Sosok di pantulan itu memegang sebuah setir mobil yang hancur dan menatap Damar dengan kemarahan yang luar biasa. "Kau meninggalkanku?" Damar bisik pantulan itu. Suaranya terdengar dari balik kaca. Damar terjatuh ke belakang. Ia teringat sesuatu. Malam itu hujan deras. Ia sedang menyetir dan ada sesuatu yang melintas di depannya. Ia ingat rasa bersalah itu. Ia ingat bau bensin yang tumpah. "Aku tidak bermaksud isak Damar." Tiba-tiba, salah satu bayangan dari luar jendela menempelkan telapak tangannya yang panjang ke kaca. Kaca itu mulai retak. Suara retakan kaca jendela itu terdengar seperti tulang yang patah. Damar merangkak menjauh. Sementara kakek berseragam masinis itu hanya menatapnya dengan iba. Sebelum kaca itu benar-benar pecah, kereta menyentak maju dengan tarikan yang sangat kasar, melemparkan Damar kembali ke arah pintu penghubung. Ajaibnya, kali ini pintu itu terbuka. Damar tidak membuang waktu. Ia berlari keluar dari gerbong restorasi, meninggalkan para penumpang pucat yang kembali duduk dengan gerakan mekanis. Ia terus berlari hingga kembali ke gerbong nomor kelima. Namun, atmosfer di dalam gerbong asalnya kini telah berubah total. Suhu udara terasa begitu dingin, hingga bulu kuduk Damar berdiri kaku. Kursi-kursi yang tadinya kosong kini ditutupi oleh kain kafan putih yang kusam. Dan di kursi nomor 12, bit kursinya sendiri, duduklah wanita bergaun putih yang sejak awal mengawasinya. Wanita itu kini memegang sebuah tas kulit coklat. Tas itu adalah milik Damar. "Letakkan itu tas milikku," teriak Damar. Meskipun suaranya bergetar hebat, wanita itu perlahan mengangkat kepalanya. Rambut panjangnya yang basah tersingkap, menampakkan sesuatu yang membuat Damar mual. Wajahnya benar-benar rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya kulit putih pucat yang kencang menutupi seluruh tengkoraknya. Meskipun tidak memiliki mulut, suara tangisan yang menyayat hati terdengar keluar dari sela-sela dadanya. Suara itu begitu akrab di telinga Damar. Itu adalah suara Maya, istrinya.
Wanita tanpa wajah itu merogoh ke dalam tas Damar dan mengeluarkan sebuah bingkai foto kayu yang kacanya sudah pecah. Foto itu memperlihatkan Damar yang sedang tertawa bersama Maya dan putri kecil mereka, Lisa. Namun, saat Damar menatap foto itu, gambar di dalamnya perlahan membusuk. Wajah Maya dan Lisa di dalam foto itu menghitam, lalu perlahan menghilang, menjadi rata dan putih, persis seperti sosok yang duduk di depannya. Kau tidak ingat Damar? Suara itu bergema langsung di dalam tempurung kepala Damar. Berat dan penuh duka. Kau bilang kita akan sampai tepat waktu. Kau bilang, jalan pintas ini akan menghemat jam tidur kita. Kepala Damar mendadak berdenyut seperti dihantam martil besar. Kilasan memori yang selama ini ia kunci di sudut tergelap otaknya meledak keluar. Lampu depan mobil yang menyorot rel kereta di tengah hutan, suara sirina palang pintu yang terlambat berbunyi, dan jeritan histeris Lisa di kursi belakang saat moncong kereta raksasa muncul dari balik kabut. Tidak mungkin, gumam Damar sambil memegangi kepalanya. Aku selamat, aku sedang dalam perjalanan ke Jakarta untuk proyek. Wanita itu berdiri. Gerakannya anggun namun mematikan. Ia melangkah mendekati Damar, dan setiap kali kakinya menyentuh lantai gerbong, karpet di bawahnya berubah menjadi genangan darah hitam yang kental. Proyekmu sudah selesai, Damar, bisik suara itu lagi. Di bawah sana, di KM ke-102, di tempat kau meninggalkan kami untuk mencari bantuan yang tak pernah datang. Wanita itu kini berada tepat di depan Damar. Ia mengangkat tangannya yang dingin, meraba wajah Damar dengan lembut. Saat jemari dingin itu menyentuh kulitnya, Damar menyadari bahwa ia tidak bisa merasakan detak jantungnya sendiri. Damar terhuyung mundur, melepaskan diri dari sentuhan dingin wanita itu. Ia melihat ke arah pergelangan tangannya. Jam tangan mekanik yang merupakan hadiah ulang tahun dari Maya tampak menggila. Jarum detiknya tidak lagi bergerak ke kanan, melainkan berputar sangat cepat ke arah kiri, berlawanan dengan arah waktu yang seharusnya. Setiap putaran balik jarum jam itu membawa suara aneh di telinganya. Suara percakapan di dalam mobil 10 tahun yang lalu. Ayah, aku mengantuk. Kapan kita sampai? Itu suara Lisa. Sabar ya sayang, ayah ambil jalan pintas melewati perlintasan hutan supaya cepat. Jawab suara Damar dari masa lalu yang terdengar begitu penuh percaya diri, sebuah kepercayaan diri yang kini terasa seperti racun. Damar melihat ke sekeliling gerbong. Kain-kain kafan yang menutupi kursi perlahan mulai melayang, menyingkap apa yang ada di bawahnya. Bukan lagi kursi kereta, melainkan puing-puing logam mobil yang sudah hancur dan berkarat. Gerbong nomor 5 perlahan berubah wujud menjadi replika raksasa dari kecelakaan tragis itu. Hentikan semua ini! Teriak Damar histeris. Ia mencoba lari ke arah pintu belakang. Namun lantai gerbong kini terasa lembek seperti daging. Setiap kali ia melangkah, ia menginjak sesuatu yang kenyal dan basah. Di dinding gerbong, jam-jam dinding kuno bermunculan dalam jumlah ratusan. Semuanya bergerak terbalik, menciptakan suara detak yang memekakan telinga. Tiba-tiba, suara kondektur kembali terdengar. Kali ini melalui pengeras suara kereta yang pecah. Stasiun pengulangan segera tiba. Penumpang yang memiliki beban di hati harap tidak mencoba turun. Kereta mulai melambat secara tidak wajar. Damar melihat keluar jendela. Di luar sana, waktu seolah berhenti. Tetesan air hujan yang tadi turun kini melayang diam di udara, tidak menyentuh tanah. Cahaya kilat membeku di langit, membentuk guratan-guratan putih yang menyeramkan. Kau melihatnya, Damar? Tanya wanita tanpa wajah itu, yang kini berdiri tepat di samping jendela yang retak. Setiap malam di jam yang sama, kita sampai di titik ini. Titik di mana kau keluar dari mobil yang terbalik, sementara kakiku dan kaki Lisa terjepit di antara kursi. Damar jatuh berlutut. Memorinya kini jernih, sejernih kristal yang pecah. Ia ingat bagaimana ia merangkak keluar melalui jendela mobil yang hancur. Ia ingat bau bensin yang mulai menetes. Dan ia ingat bagaimana ia berlari menjauh ke arah jalan raya, mencari bantuan karena ketakutan ledakan akan membunuhnya, mengabaikan teriakan lirih Maya yang memanggil namanya dari dalam besi tua itu. Aku takut, aku hanya takut. Damar terisak, air matanya kini berwarna gelap. Ketakutanmu membuat kami sendirian saat kereta itu datang menghantam. Bisik suara itu dengan nada yang sangat datar, namun penuh dengan kebencian yang murni. Jarum jam di tangan Damar mendadak berhenti di angka 12. Suasana menjadi sunyi senyap. Di kejauhan, terdengar bunyi peluit kereta yang sangat panjang dan nyaring kereta lain yang akan menghantam kereta ini tepat di tempat kecelakaan itu terjadi 10 tahun silam. Suara peluit kereta yang mendekat terdengar seperti raungan monster purba. Damar tahu
Jika ia hanya diam di gerbong nomor 5, ia akan terjebak dalam memori kehancuran itu selamanya. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia berlari meninggalkan sosok wanita tanpa wajah dan puing-puing mobil yang mulai memenuhi gerbong. Ia berlari melewati gerbong demi gerbong yang kini terasa semakin panjang. Lorong kereta seolah-olah merenggang, menjauhkannya dari tujuannya. Setiap pintu yang ia buka membawanya pada pemandangan yang lebih mengerikan. Gerbong yang penuh dengan air keruh, gerbong yang dindingnya terbuat dari kulit manusia yang berdenyut, hingga gerbong yang berisi ribuan sepatu usang tanpa pemilik. Akhirnya, ia sampai di pintu paling depan. Pintu baja berat menuju ruang masinis. Di atas pintu itu, terdapat papan kecil dengan tulisan, hanya untuk mereka yang berani melihat kebenaran. Damar memutar tuas pintu. Ruangan di baliknya sangat sempit dan dipenuhi uap panas. Tidak ada masinis di sana. Yang ada hanyalah sebuah tungku pembakaran besar yang terbuka. Apinya berkobar dengan warna biru yang dingin. Di depan tungku itu, sebuah radio tua memancarkan suara statis yang berisik. Laporan kecelakaan, 1 korban pria melarikan diri dari lokasi 2 korban terjepit, dinyatakan tewas terbakar, pencarian terhadap pengemudi masih dilakukan. Suara radio itu adalah suara laporan polisi di malam kecelakaan. Damar mendekati konsol kendali kereta. Di sana, ia melihat sebuah tuas besar berwarna perak yang bertuliskan penghentian akhir. Namun, tuas itu terikat oleh rantai besi yang berlumuran darah. Jika kau menariknya, kau tidak akan pergi ke Jakarta, Damar. Suara kakek masinis tadi terdengar dari balik uap. Ia berdiri di sudut, memegang sebuah lentera yang apinya sudah padam. Kau akan kembali ke titik di mana bensin itu mulai tumpah. Kau akan kembali ke rasa sakit yang kau tinggalkan. Aku harus menyelamatkan mereka. Aku harus kembali, teriak Damar. Tangannya meraih rantai yang panas itu. Menyelamatkan mereka berarti kau harus ikut terbakar bersama mereka. Kau tidak bisa menyelamatkan mereka dan tetap hidup di dunia atas. Kereta ini hanya memberikan satu pilihan: keadilan atau pelarian. Kakek itu memperingatkan. Tiba-tiba, dari dalam tungku api biru, muncul tangan-tangan kecil yang hangus. Itu tangan Lisa. Ayah di sini panas, kenapa ayah lari? Bisik suara anak kecil dari dalam api. Damar meraung kesakitan. Bukan karena panas api, tapi karena penyesalan yang kini merobek jiwanya. Ia menyadari bahwa selama 10 tahun ini, ia tidak benar-benar hidup. Ia hanya berlari dari bayang-bayang, membangun karier sebagai arsitek di atas fondasi kebohongan. Kereta ini bukan membawanya ke suatu tempat. Kereta ini adalah penjara yang ia buat sendiri dari rasa bersalahnya. Dengan tekad bulat, Damar mencengkeram rantai itu dengan tangan telanjang. Kulit telapak tangannya melepuh, namun ia tidak peduli. Ia menarik rantai itu dengan seluruh kekuatannya. Rantai itu putus. Damar menarik tuas perak itu ke bawah. Seketika, seluruh kereta berguncang hebat. Suara mesin yang mendesis berubah menjadi jeritan manusia yang membahana. Dunia di luar jendela mulai retak seperti kaca yang dipukul palu. Dunia seakan terbalik. Saat tuas perak itu ditarik, gravitasi menghilang. Damar merasa tubuhnya tersedot ke dalam lubang hitam yang dingin sebelum akhirnya terlempar ke sebuah ruang sempit yang dipenuhi bau bensin dan jeritan besi. Ia tidak lagi berada di dalam gerbong kereta. Damar tersentak. Kepalanya berdenyut hebat. Cairan hangat mengalir dari pelipisnya, masuk ke mata kirinya, membuat segalanya tampak merah. Ia berada di kursi pengemudi mobilnya. Di depannya, kaca depan telah hancur menjadi ribuan kristal tajam. Asap mengepul dari kap mesin yang ringsek. Maya, Lisa, suara Damar parau, hampir tidak terdengar. Damar, tolong kakiku. Isak Maya dari sampingnya. Istrinya itu terjepit di bawah dashboard yang remuk. Di kursi belakang, Lisa menangis sesenggukan. Tubuhnya tertindih tumpukan koper dan jok yang bergeser. Inilah saatnya. Ini adalah malam itu, tanggal 4 Februari 10 tahun yang lalu. Damar melihat ke arah luar jendela yang pecah. Di kejauhan, lampu sorot kereta api sudah terlihat membelah kabut hutan. Semakin lama semakin terang. Suara klakson kereta semboyan 35 menggelegar, memperingatkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. 10 tahun lalu, di detik ini, Damar membuka sabuk pengamannya. Melihat api mulai memercik di mesin, dan lari tunggang langgang ke dalam hutan karena panik akan ledakan. Ia lari sambil menutup telinganya agar tidak mendengar jeritan istri dan anaknya saat besi raksasa itu menghantam mobil mereka. Ayah, jangan pergi! Lisa berteriak. Tangan kecilnya menggapai dari sela-sela reruntuhan jok. Damar terdiam sejenak. Naluri bertahan hidupnya berteriak agar ia segera keluar. Tubuhnya gemetar hebat. Namun,
Saat ia melihat bayangan wanita tanpa wajah di spion tengah bayangan, Maya yang menunggunya di kereta tadi, Damar tahu, ia tidak bisa lari lagi. Pelarian hanya akan membawanya kembali ke gerbong terkutuk itu selamanya. Ayah tidak akan pergi. Lisa, ayah di sini, bisik Damar. Dengan tangan yang luka-luka, Damar tidak membuka pintunya sendiri. Ia justru merangkak ke arah Maya. Ia menarik, mendorong, dan sekuat tenaga mencoba menggeser besi yang menjepit kaki istrinya. Kuku-kukunya patah, kulitnya terkelupas karena gesekan logam panas, namun ia tidak berhenti. Pergilah Damar, keretanya sudah dekat, Maya berteriak. Air mata membasuh wajahnya yang berdebu. Tidak, tanpa kalian, raung Damar. Lampu kereta itu kini begitu dekat, hingga menyinari seluruh kabin mobil dengan cahaya putih yang membutakan. Getaran bumi akibat beban kereta yang melaju kencang membuat mobil mereka bergoyang. Damar berhasil menarik Maya keluar. Lalu dengan gerakan cepat ia meraih Lisa dari kursi belakang. Tepat saat ia mendekap keduanya di pelukannya di dalam mobil yang ringsek itu, suara mesin kereta terdengar tepat di samping telinga mereka. Damar memejamkan mata rapat-rapat. Aku mencintai kalian, bisiknya di antara gemuruh kematian. Keheningan yang mengikuti suara dentuman itu terasa lebih menyakitkan daripada suara benturan itu sendiri. Damar tidak merasakan sakit. Ia tidak merasakan panas api, tidak pula merasakan dinginnya besi. Ia hanya merasakan kehampaan yang putih, luas, dan mutlak. Perlahan, Damar membuka matanya. Ia tidak lagi berada di dalam rongsokan mobil. Ia juga tidak berada di dalam gerbong nomor 5 yang busuk. Damar berdiri di sebuah peron stasiun yang sangat panjang dan bersih. Lantainya terbuat dari pualam putih yang memancarkan cahaya lembut. Tidak ada papan iklan, tidak ada suara neon berkedip, hanya ada kesunyian yang menenangkan. Di depannya, sebuah kereta api berwarna putih keperakan terhenti dengan tenang. Pintu-pintunya terbuka lebar. Damar menoleh ke samping. Di sana, Maya berdiri dengan gaun biru kesukaannya. Wajahnya utuh, cantik, dan memancarkan kedamaian yang belum pernah Damar lihat sebelumnya. Di samping Maya, Lisa melompat-lompat kecil sambil memeluk boneka beruangnya yang utuh, tidak lagi tanpa kepala. Kita sudah sampai? Tanya Lisa dengan suara cemprengnya yang khas. Maya tersenyum, lalu menatap Damar. Ia mengulurkan tangannya. Terima kasih karena tidak lari kali ini, Damar. Kau sudah menjemput kami. Damar mencoba melangkah maju untuk meraih tangan itu. Namun kakinya terasa sangat berat. Ia melihat ke bawah dan terkejut. Tubuhnya perlahan memudar, menjadi transparan dan berwarna abu-abu. Sangat kontras dengan anak dan istrinya yang tampak begitu nyata dan bercahaya. Kenapa aku? Damar tercekat. Sesosok figur muncul dari balik kabut di ujung peron. Itu adalah sang kondektur. Namun kali ini, ia tidak tampak menyeramkan. Ia tidak lagi memakai seragam usang, melainkan pakaian putih bersih. Tiket mereka sudah terbayar dengan keberanianmu, ucap kondektur itu lembut. Mereka bisa melanjutkan perjalanan ke stasiun akhir. Tapi kau, Damar, kau masih memiliki satu urusan yang belum selesai di dunia sana. Damar melihat ke arah kereta perak itu. Ia ingin ikut. Ia ingin naik dan duduk bersama mereka selamanya. Namun, ia menyadari sesuatu. Di kejauhan, di luar batas peron putih ini, ia bisa mendengar suara-suara yang sangat jauh. Suara sirena ambulans, suara detak jantung monitor rumah sakit, dan suara tangisan orang tuanya. Kau harus kembali ke tubuhmu yang terbakar, Damar, kata Maya lembut. Kau harus menceritakan kebenarannya. Jangan biarkan kecelakaan ini dianggap sebagai takdir yang jahat. Tapi sampaikan bahwa kau berada di sana sampai akhir. Tapi aku ingin bersama kalian. Tangis Damar pecah. Kami akan menunggumu di perhentian terakhir yang sesungguhnya. Tapi tidak sekarang. Maya mengecup dahi Damar. Rasanya hangat, bukan dingin seperti es. Lisa melambaikan tangan saat mereka berdua melangkah masuk ke dalam kereta perak itu. Pintu tertutup perlahan. Kereta itu mulai bergerak tanpa suara, meluncur menuju cahaya yang sangat terang di ujung terowongan, meninggalkan Damar sendirian di peron putih yang mulai retak. Dunia pualam putih itu pecah, berkeping-keping, seperti cermin yang dihantam batu. Rasa tenang yang tadi menyelimuti Damar seketika berganti dengan rasa sakit yang luar biasa. Paru-parunya terasa seperti menghirup cairan api, dan setiap pori-pori kulitnya seolah ditusuk oleh ribuan jarum panas. Pasien sadar detak jantungnya kembali. Suara itu bukan berasal dari pengeras suara kereta, melainkan suara melengking seorang perawat. Damar membuka matanya dengan susah payah. Cahaya lampu operasi yang tajam menusuk retinanya, jauh lebih menyilaukan
daripada lampu neon di stasiun Tugu. Ia tidak berada di peron, ia berada di ruang gawat darurat. Selama ini, 10 tahun yang ia jalani sebagai arsitek sukses di Jakarta hanyalah sebuah koma yang panjang, sebuah konstruksi pikiran yang ia bangun untuk melarikan diri dari kenyataan pahit. Kenyataannya, kecelakaan itu baru saja terjadi beberapa jam yang lalu. Ia ditemukan pingsan di samping rongsokan mobilnya yang terbakar. Sementara tubuh istri dan anaknya telah dievakuasi dalam keadaan tak bernyawa. Beberapa minggu kemudian, Damar duduk di kursi roda di depan pusara yang masih basah. Tubuhnya dibalut perban, dan satu tangannya kini cacat akibat luka bakar yang parah. Polisi sempat bertanya, mengapa ia ditemukan cukup jauh dari mobil saat ledakan terjadi. Damar terdiam lama. Ia teringat akan kereta malam itu. Ia teringat bagaimana ia hampir menjadi penumpang yang terjebak dalam gerbong. Penyesalan selamanya jika ia tidak memutuskan untuk kembali ke dalam memori pahit itu. Saya mencoba menyelamatkan mereka, bisik Damar pada petugas polisi dengan suara yang serak. Saya tidak lari. Saya memegang tangan mereka sampai akhir. Setidaknya, itulah yang saya lakukan di sana. Polisi itu hanya mengangguk prihatin, menganggap Damar sedang berhalusinasi akibat trauma berat. Malam itu, Damar pulang ke rumah orang tuanya. Saat ia mencoba memejamkan mata, sayup-sayup dari kejauhan, ia mendengar suara peluit kereta api yang sangat panjang. Ia membuka matanya dan melihat ke arah meja samping tempat tidurnya. Di sana, di dalam gelas air minumnya, terdapat sebuah kertas kecil yang mengapung. Damar mengambilnya dengan tangan gemetar. Kertas itu adalah potongan tiket kereta api yang sudah hangus di bagian pinggirnya. Namun, kali ini, tulisan di atasnya tidak lagi berwarna merah darah. Tulisan itu berwarna emas redup, tertulis dengan rapi. Tiket telah digunakan, perjalanan selesai. Damar menghela napas panjang. Ia tahu bahwa mulai malam ini, ia tidak akan pernah lagi mendengar suara langkah kaki tanpa wajah di dalam mimpinya. Kereta itu telah pergi, membawa serta bebannya. Ia adalah penumpang terakhir yang berhasil turun sebelum kereta itu meluncur ke kegelapan abadi. Di luar jendela, bulan bersinar tenang. Tidak ada lagi bau melati. Tidak ada lagi bau besi berkarat. Hanya ada keheningan yang jujur. Perjalanan Damar telah usai. Namun kereta malam itu tidak pernah benar-benar berhenti. Ia masih merayap di antara sela-sela kegelapan, mencari jiwa-jiwa lain yang masih terbelenggu oleh penyesalan dan rahasia kelam. Ingatlah, setiap bunyi gesekan logam di tengah malam atau hembusan angin dingin yang tiba-tiba, mungkin saja itu adalah pertanda bahwa giliranmu untuk naik telah tiba. Terima kasih telah memberanikan diri menjadi saksi perjalanan ini hingga gerbong terakhir. Jangan biarkan diri kamu tersesat sendirian di kegelapan. Jika kamu menyukai sensasi dingin yang merayap di tengkuk dan cerita horor yang mengusik logika, pastikan untuk subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan jadwal keberangkatan cerita horor terbaru setiap minggunya. Nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu menjadi orang pertama yang tahu saat pintu gerbong misteri berikutnya dibuka. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling membuatmu takut, atau punya pengalaman horor serupa di atas kereta. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, jika kamu cukup berani untuk kembali.